Salam, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yarni Lete dengan NIM 2101050070. Saya mahasiswa kelas C Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kenakalan remaja untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masa remaja ini sering disebut dengan proses pembentukan dari awal menjadi dewasa. Nah, proses perubahan ini menunjukkan kepada proses pematangan kepribadian seseorang yang penuh dengan pemunculan sifat-sifat pribadi yang sesungguhnya yang selalu berbenturan dengan persoalan dari luar. Nah, benturan-benturan inilah yang menimbulkan persoalan bagi remaja sekarang ini, yang mentalnya lemah, jiwa dan rohaninya, yang terkadang diwujudkan dengan suatu tindakan yang menyimpang atau yang sering disebut dengan kenakalan remaja, yang digolongkan dalam tindakan amoral, perkelahian antara remaja sampai dengan menimbulkan tindak kejahatan. Kenakalan remaja juga bukanlah merupakan suatu masalah yang baru muncul ke permukaan, tetapi masalah ini sudah ada sejak abad-abad yang lampau dan menjadi persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Romli Atmasamita pada tahun 1983 bahwa kenakalan adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara oleh masyarakat itu sendiri, yang dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kenakalan merupakan suatu pengertian yang membuat segi-segi juridis maupun segi-segi sosiologis. Dan selanjutnya pengertian remaja itu dikemukakan oleh Syakia Darajat pada tahun 1974, di mana Syakia Darajat mengatakan bahwa remaja adalah usia transisi. Seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Sehingga banyaknya masa transisi ini bergantung pada keadaan dan tingkat sosial masyarakat di mana dia hidup atau dia berada. Nah, semakin maju masyarakat, maka semakin panjang usia remaja karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dalam masyarakat yang besar syarat dan tuntutannya. Lalu berdasarkan pada kenyataan ini, sangatlah dituntut peranan keluarga ataupun orang tua untuk mengarahkan anak-anak remaja sekarang ini sehingga tidaklah terjerumus dalam kenakalan remaja. Lalu di samping itu juga masyarakat harus turut berpartisipasi untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja, karena kewajiban setiap orang ikut berpikir dan bertindak mengarahkan kehidupan para remaja menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini juga turut pula peranan dari pihak-pihak kepolisian sebagai salah satu instansi yang paling berwenang dalam mengatasi masalah dan juga mengatasi kenakalan remaja sekarang ini. Menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak nakal adalah yang pertama itu anak yang melakukan tindakan pidana. Kemudian yang kedua di sini yaitu anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian di sini menurut Paul Moedeko, kenakalan remaja menurut Paul Moedeko ada 3, di mana yang pertama semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak itu merupakan kenakalan. Jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini yaitu semua perbuatan penyelewengan dan norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Lalu yang ketiga di sini semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Kemudian mari kita lihat gejala-gejala anak yang mengalami atau sedang termasuk dalam kenakalan remaja. Yang pertama di sini, anak tersebut tidak akan disukai teman-temannya sehingga ia harus bersikap menyendiri. Lalu yang kedua di sini, anak tersebut sering menghindar dari tanggung jawab mereka, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian anak itu juga ia akan terus mengeluh kalau mereka memilih permasalahan yang mereka sendiri tidak bisa selesaikan. Lalu dia juga akan mengalami kegelisahan yang berbeda dengan orang-orang normal. Lalu dia juga ingin untuk selalu menyakiti teman-temannya dan dia juga suka berbohong. Baik, mari kita lihat sama-sama teori-teori perilaku kenakalan remaja. Di sini kurang lebih ada beberapa. Yang pertama yaitu teori differential asosiasi, di mana teori ini dikemukakan oleh E. Sutherland. Pada dasarnya itu melandaskan diri pada proses pelajaran. Nah, kejahatan seperti ini juga berperilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang harus kita pelajari. Kemudian teori yang kedua di sini yaitu teori anomi. Teori anomi ini diajukan oleh Robert Merton yang merupakan teori yang berorientasi pada kelas-kelas sosial. Lalu ketiga di sini teori subbudaya delinquen. Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang menjelaskan terjadinya peningkatan oleh pikirannya. Lalu yang kelima itu teori kontrol. Teori kontrol ini juga sering disebut dengan teori kontrol sosial berangkat baik dari asumsi ataupun anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono pada tahun 1992, kenakalan remaja dikelompokkan dalam beberapa tipe. Yang pertama ya di sini delinkuensi individual. Kelompok ini mempunyai kelainan dan mental yang dibawa sejak lahir, di mana tingkah laku cerminal anak pada kelompok ini merupakan gejala personal atau individual. Lalu yang kedua di sini yaitu delinkuensi situasional. Nah, kenakalan ini dilakukan oleh anak-anak normal, tetapi itu dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional dan lingkungan yang semuanya itu memberikan pengaruh beraneka atau memaksa pada pembentukan perilaku buruk pada kebutuhan sesaat. Lalu yang ketiga di sini yaitu delinkuensi sistematik. Kejahatan ini terjadi pada anak-anak remaja yang diorganisir dan disertai pengaturan yaitu gang. Lalu yang keempat di sini yaitu delinkuensi kumulatif. Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang mempengaruhi akan terus-menerus dan berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan jahat seseorang atau perbuatan jahat remaja itu sehingga sifatnya akan selalu muncul baik itu yang baik maupun yang jahat. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya
dan mengalami perubahan baik itu emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karena itu, remaja sangatlah rentan sekali mengalami masalah psikolog, yakni masalah psikis atau kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Mungkin itu yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.